Halo guys, nama saya Eka Dian Lestari dari kelas 2E Farmasi. Pada video kali ini, saya akan mengulas sedikit tentang sistem pencernaan, enzim pencernaan, dan 5 fakta menarik dari sistem pencernaan manusia. Oke guys, seperti yang kita ketahui, sistem pencernaan adalah sistem yang digunakan untuk mencerna ataupun mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Di sini saya akan menjelaskan 6 organ pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Pertama, gigi yang ada dalam mulut. Gigi adalah bagian keras yang terdapat dalam rongga mulut dan berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan. Bagian-bagian gigi adalah lapisan email, tulang gigi, pulpa, dan akar gigi. Oke guys, selanjutnya nih, ada kerongkongan. Kerongkongan sendiri adalah saluran pencernaan yang merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan juga dapat disebut esofagus. Kerongkongan membantu makanan turun ke lambung dengan gerak peristaltik. Nah, yang ketiga ini adalah lambung. Lambung sendiri adalah suatu kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan makanan. Di lambung, makanan akan dilumatkan kembali dengan bantuan berbagai macam getah lambung. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus ini panjang banget loh guys. Usus halus adalah alat pencernaan yang paling panjang, yakni sekitar 8,5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Oleh karena itu, fungsi usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Oke, selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah lanjutan dari usus halus. Usus besar terdiri dari usus besar naik, usus besar datar, dan usus besar turun. Oh iya guys, di usus besar juga ada bakteri E. coli loh guys, yang berfungsi sebagai sumber vitamin K dan membantu proses pembusukan makanan. Dan yang terakhir nih adalah anus. Anus adalah alat pembuangan sisa makanan yang berupa feses. Ketika kita buang air besar, maka otot sphincter yang mengatur anus untuk terbuka dan tertutup akan terbuka, sehingga feses bisa keluar. Selanjutnya nih, ada enzim pencernaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan enzim yang ada pada saluran pencernaan manusia. Yang pertama, enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa ataupun menjadi gula. Enzim ini berada pada mulut. Yang kedua, enzim pepsin. Enzim ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Selanjutnya, enzim lipase. Enzim ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak
menjadi asam lemak ataupun gliserol. Selanjutnya, enzim tripsin, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Selanjutnya, enzim laktase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Selanjutnya, enzim sukrase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa ataupun fruktosa. Dan yang terakhir, enzim maltase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Oke guys, selanjutnya adalah 5 hal menarik tentang sistem pencernaan. Saluran pencernaan pada janin masih sangat bersih. Bakteri merupakan makhluk pertama yang tinggal dalam pencernaan manusia, apalagi pada usus, karena bakteri membantu pencernaan manusia. Tetapi bakteri ini belum ada loh pada saat bayi masih dalam kandungan guys. Bakteri baru akan muncul saat bayi keluar dari kandungan. Asam lambung membuat kulit terbakar. Lambung berfungsi untuk memecah makanan yang masuk dan membuatnya mudah terurai. Saking asamnya, asam lambung ini dapat membuat kulit kita terbakar loh guys. Tapi kenapa lambung masih baik-baik saja? Hal ini karena lambung memiliki lapisan yang tebal yang berfungsi untuk melindungi lambung. Kentut bau akibat bakteri dalam tubuh. Kentut adalah hal yang normal bagi setiap manusia. Ternyata bau kentut itu berasal dari bakteri loh guys. Bakteri akan menghasilkan asam setelah membantu makanan dicerna. Asam inilah yang membuat kentut kita berbau. Makanan tidak perlu gravitasi untuk masuk ke dalam perut. Saat kita makan, makanan itu akan masuk ke dalam perut dengan bantuan gerak peristaltik yang ada pada kerongkongan. Jadi, walaupun kita dalam keadaan terbalik, makanan akan tetap masuk ke dalam perut. Perut orang dewasa dapat menampung 4 liter makanan. Namun normalnya seseorang hanya dapat menampung 1-1,5 liter makanan. Oke guys, selanjutnya nih ada video tentang perjalanan masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu saat makanan masuk ke dalam mulut dan yang akan diproses oleh gigi. Selanjutnya, makanan menuju ke kerongkongan, akan melewati paring, kemudian ke kerongkongan dan dibantu dengan adanya gerak peristaltik hingga makanan sampai ke lambung. Kemudian makanan sampai pada lambung dan akan diproses oleh enzim-enzim pada lambung. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus, makanan akan dicerna oleh enzim-enzim yang ada pada usus halus. Makanan akan dicerna dan diserap nutrisi dan mineral yang ada pada sisa pencernaan. Karena fungsi usus halus sendiri adalah untuk menyerap nutrisi dan mineral yang ada pada makanan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus besar. Lah, pada usus besar ini, makanan akan diolah menjadi feses dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Selesai.